Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di materi VSAT untuk layanan data. Nah, pertama-tama apa sih VSAT itu? VSAT adalah singkatan dari Very Small Aperture Terminal. Nah, di mana VSAT ini adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Selanjutnya, VSAT ini adalah terminal pemancar dan penerima transmisi satelit yang tersebar di banyak lokasi dan terhubung ke hub sentral melalui satelit dengan menggunakan antena parabola. Pertama kali VSAT ini dikenalkan pada tahun 1980 oleh Telecom General di Amerika. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari VSAT? Nah, VSAT itu berfungsi untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Nah, antena VSAT dihadapkan ke arah satelit geostasioner. Selanjutnya, alur jaringan VSAT. Nah, ini adalah alur jaringan atau konfigurasi dari VSAT di mana ada layanan penyedia internet dihubungkan oleh satelit geostasioner ke pengguna VSAT-nya, di mana pengguna VSAT-nya terhubung oleh beberapa perangkat, yaitu ada satelit modem, ada router. Nah, ini untuk bisa digunakan ke handphone ataupun ke PC maupun laptop. Nah, selanjutnya jenis-jenis VSAT. Yang pertama itu jenis VSAT berdasarkan band spektrum atau spektrum frekuensinya. Yang kedua, ada jenis VSAT berdasarkan layanan. Yang ketiga, ada jenis VSAT berdasarkan hardware atau perangkat kerasnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, jenis VSAT berdasarkan band frekuensi. Ini ada VSAT C-band dan VSAT Q-band. Kita bahas yang pertama adalah VSAT C-band. Nah, VSAT C-band ini lebih handal daripada VSAT Q-band. Kenapa? Karena handal terhadap perubahan cuaca. Yang kedua, Service Level Agreement atau SLA yang tinggi. Nah, apa sih SLA? SLA ini adalah semacam kontrak tertulis antara penyedia layanan dengan pelanggan. Yang ketiga, digunakan untuk penerapan dalam aplikasi perbankan, layanan darurat, dan ERP. Nah, ERP ini adalah Enterprise Resource Planning. Ini digunakan untuk perencanaan sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya VSAT Q-band. Nah, jenis VSAT Q-band ini lebih kecil dari VSAT C-band. Harganya juga lebih terjangkau. Digunakan untuk kebutuhan internet secara umum. Contohnya internet di rumah, sekolah, pedesaan, UKM, klinik, rumah sakit, dan berbagai jenis usaha yang lainnya. Nah, selanjutnya VSAT berdasarkan layanan. Di sini ada dua jenis, ada VSAT VPM dan VSAT internet. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah VSAT VPM. VSAT VPM ini atau Virtual Private Network. Ini digunakan untuk memberikan layanan di beberapa lokasi kantor atau situs dalam suatu organisasi yang terhubung melalui suatu jaringan yang tertutup. Contohnya perbankan, pemerintah, atau instansi yang membutuhkan keamanan yang cukup. Nah, ini adalah konfigurasi dari VSAT VPM. Selanjutnya VSAT internet. VSAT internet ini pada umumnya layanan VSAT pada umumnya. Nah, contohnya misalkan daerah yang tidak dapat jangkau untuk jaringan kabel atau fiber maupun seluler untuk mendapatkan layanan internet. Jadi digunakanlah VSAT internet ini. Nah, biasanya memberikan bandwidth sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan pilihan akses unlimited atau dengan kuota. Ini adalah konfigurasi dari VSAT internet. Nah, selanjutnya VSAT berdasarkan hardware atau perangkat kerasnya. Nah, di sini yang pertama ada mobile VSAT atau mVSAT, menggunakan sistem antena dengan fitur auto pointing yang dapat dipasangkan di atas kendaraan yang bergerak.
Salah satu contohnya itu pada kendaraan perbankan. Mungkin kalian biasa melihat di sekolah ada mobil dari salah satu bank. Nah, itu contoh dari mobil Visat. Jadi kita bisa melakukan kegiatan perbankan di mobil tersebut. Selanjutnya tracking Visat atau OT-track. Nah, pada dasarnya Visat memang menjadi stasiun pemancar yang berada di bumi. Dan seringkali posisi yang dimiliki oleh Visat tidak selalu berada dalam kondisi yang stabil. Nah, misalkan apabila keadaan ke ruang angkasa yang tidak bisa diprediksi. Jadi biasa mungkin ada pergeseran sedikit. Nah, Visat tracking ini akan tetap melakukan tembakan sinyal sesuai dengan keadaan satelit berada. Nah, tentu dengan hal ini akan menjaga kondisi jaringan internet yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, contoh dari Visat OT-track itu seperti ini. Nah, inilah materi kita untuk hari ini. Materi selanjutnya kita akan membahas komponen dari Visat. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.